isi teks persuasi adanya kata dan ajakan. Nah, isinya ada 3 ya. Fakta, argumen, ya atau pendapat, dan ajakan. Nah, ibu tanya, kenapa tidak sarapan pagi? Nah, malas, tidak selera. Itu pendapat dari Norma. Pendapatnya ada fakta. Nah, silakan yang buat ajakan dari sarapan kita pagi. Mau ngajak, yang tidak mau sarapan menjadi dia terbiasa sarapan pagi. Yo. Ayo sarapan pagi Ya, boleh. Ayo sarapan pagi supaya badanmu kuat dan sehat. Nah, ayo sarapan pagi agar tubuh kita Kuat dan sehat. Struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan kita belajar ini kaidah struktur dan kaidah kebahasaan. 1. Mengidentifikasi bagian teks persuasi. 2. Menganalisis urutan. Mana urutan dalam struktur? 3. Penggunaan bahasa dalam teks persuasi. Bagi ada 3 yang diharapkan kita untuk apa? Untuk dapat mempelajari materi yang sedang kita pelajari. Nah, ini kita masuk struktur. Susunan kaidah kebahasaan itu sama dengan aturan yang ada di dalam teks persuasi. Bahasa yang digunakannya. Ada yang tahu? Struktur teks persuasi yang pertama? Pengenalan isu. Ajakan. Nah, terakhir adalah penegasan kembali. Ajakan yang ada dalam teks persuasi itu apa tujuannya? Untuk mengungkapkan seperti demikian. Mengajak kita untuk berbuat baik, mengajak kita untuk melakukan apa yang diperintahkan, yang ditulis, yang dibicarakan oleh si penulis atau si pembicara. Nah, ajakannya mengajak kita untuk berbuat yang baik. Terakhir, penegasan kembali. Penegasan kembali itu yang sudah dari paragraf yang sebelumnya diulang kembali, ditegaskan, ditekankan kembali pada akhir paragraf. Bisa disebut dengan di dalam penegasan kembali itu ada namanya simpulan atau rangkuman. Mis atau istilah dalam bidang apa misalnya? Olahraga. Nah, arti istilah-istilah yang ada di dalam teks tersebut apa saja? Nah, kedua, konjungsi. Konjungsi itu adalah termasuk sama dengan kata penghubung untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain atau dengan kata lain dan yang lain. Maka ada kata penghubung yang digunakan. 1. Sebab. 2. Karena. 3. Dengan demikian. Sebab, karena, dengan demikian. Berarti tidak semua kata penghubung ada di teks tersebut ya, teks persuasi. Berarti itulah. Kemudian masuk yang kedua, kata. Itu yang pertama istilah, yang kedua tadi konjungsi atau kata penghubung. Nah, selain itu ada yang menggunakan kata keterangan. Ini ada tugasmu
Sudah ini ya. Tugasmu sekarang kita masuk akan cari satu yang namanya struktur. Struktur teks. Ini Bu beri contohnya. Nih. Kelihatan? Nih, struktur teks persuasi. Satu, apa tadi? Pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. Ketiga, ajakan. Empat, penegasan kembali. Nah, kamu di sini hanya mencari mana yang termasuk ke dalam isu. Paragraf keberapa? Nah, paragraf keberapa? Nanti kamu tulis di sini. Misalnya, isu terdapat pada paragraf ke-1. Berarti kamu tulis di situ paragraf ke-1 cukup awal kata dan titik akhir kata. Kalau isunya ada 2 paragraf, buat paragraf 1 paragraf kedua di bawahnya. Paham? Nah, kemudian itu sampai penegasan kembali. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Cari di sini mana yang termasuk ke dalam apa? 1. Termasuk kepada kata teknis. Cari kata teknis di situ. Kemudian dibuktikan, dibuktikan dengan cara kata teknis. Oh, ada di paragraf kedua. Kalimat pertama misalnya, tulis itu untuk buktinya, pembuktian. Oh, ini. Kemudian masuk lagi kata penghubung. Mana kata penghubungnya? Oh, ini pada paragraf kelima. Tulis untuk buktinya. Paham? Sampai kata kerja mental. Cukup 3 saja. Paham? Nah, ini ditempel di kartonmu. Paham? Nah, Bu mulai. Silakan baca teksnya, kemudian kerjakan struktur dan kaidahnya di sini, kemudian ditempelkan. Paham? Silakan berjalan. Nah, jadi kita tak masalah ini dicoret untuk mencari nomor 2. Buat yang rapi sedemikian modelmu ya. Maksudnya, nah, lurus boleh, bersama boleh. Nah, ini kan sini lainnya. Ya, nah ini ada masalah di sini. Samping. Ini dari produk ya. Ini
berdasarkan hasil diskusi kami. Struktur pengenalan isu paragraf 2. Namun sangat disayangkan jika saat ini banyak siswa yang lebih memilih bermain game dibanding. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Struktur pengenalan isu paragraf 4. Dampak negatif sering bermain game akan kecanduan. 2. Hukuman argumen. Paragraf 3. Anak berusia 13 sampai 18 tahun menghabiskan waktu untuk bermain game. 3. Pernyataan ajakan. Paragraf 8. Jika ingin bermain, aturan waktu sebaik mungkin dan batasi permainan gamenya. 4. Penegasan kembali. Paragraf 9. Ketegasan orang tua sangat diperlukan untuk mengingatkan anaknya untuk mengutamakan anaknya dibanding bermain game. 2. Kaidah kebahasaan. 1. Paragraf 3. Anak berusia 13 sampai 18 tahun menghabiskan waktu untuk bermain game. 2. Kata penghubung. Paragraf 8. Bermain game selama 30 menit dan belajar selama 1 jam atau dengan aturan waktu lainnya. 3. Kata-kata lingkis atau kata kerja mental. Paragraf 1. Belajar menjadi kewajiban murid atau peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing berarti paragraf pertama disitulah terdapat pengenalan isu. Nah, pengenalan isu terdapat di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Ada 2 dan 3. Nah, itu rangkaian argumen. Kenapa di situ ada ajakan yang diperkuat dengan adanya fakta. Nah, kemudian yang ketiga adalah rangkaian ajakan di situ mengajak kita, berarti penulis, pembicara di situ dia menulis ajakannya terdapat di pada paragraf berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ajakan terdapat di paragraf kelima dan bermain game. Ya, maka dari itu dan bermain game itu ajakan mengajak kita untuk berbuat yang baik, mengurangi bermain game. Disitulah si pembicara menulisnya. Terakhir, penegasan kembali terdapat di paragraf terakhir. Paragraf pertama 8. Paham? Masuk kaidah kebahasaannya. Pertama, di sana disebutkan kata teknis, kata istilah. Kata teknis itu kata yang berkaitan dengan suatu bidang, berarti terdapat pada paragraf kedua. Game ada di situ? Hah? Kata game. Game itu istilah ya, tidak ada di bahasa kita. Game itu diserap dari benar. Game berarti apa di situ? Ada paragraf. Terakhir kita beri penghargaan. Ibu akan memilih mana yang kreasi kelompoknya
3 kita beri urutan ketiga untuk kreasinya. Tepuk tangan. Yang keempat, selanjutnya kamu menulis PR di rumah. Silakan kerjakan tugas menulis teks persuasi berdasarkan strukturnya. Untuk pertemuan kita minggu depan. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita beri penghargaan. Ibu akan memilih mana yang kreasi kelompoknya yang terbaik. Beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan. Kreasi jawabannya sangat. Nah, kita lihat. Nih, kreasinya. Ini kreasinya secara menjawabnya. Berarti kita beri penghargaan untuk kelompok 4. Beri aplaus kelompok 4. Ya. Kreasi yang kedua kita beri kepada kelompok 2. Nih. Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Dan untuk yang ketiga, kelompok mana? Ya. Kelompok 3 kita beri urutan ketiga untuk kreasinya. Tepuk tangan. Yang keempat, kelompok selanjutnya kamu menulis PR di rumah. Silakan kerjakan tugas menulis teks persuasi berdasarkan strukturnya. Untuk pertemuan kita minggu